Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Dwi Kurniawan dari kelas 11 F8 ingin memperlihatkan contoh dari komposisi fungsi dan fungsi inverse. Baik, pertama kita akan mencari yaitu contoh komposisi fungsi. 1. Kita memiliki fx sama dengan x dikurang 3, gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4. Pertama kita akan mencari yaitu f bundaran g. F bundaran g x sama dengan, karena ini x dikurang 3, x nya kita ganti yaitu menjadi g. Karena kita mencari f bundaran g, maka nilai yang kita ambil yaitu nilai g, dan nilai g itu adalah 2x kuadrat ditambah 4. Nah, jadi yang x di f bundaran di f ini kita akan ganti menjadi 2x kuadrat ditambah 4. Lalu kita masukkan ke sini. Itu 2x kuadrat ditambah 4. Jangan lupa kurung ya. Lalu sesudah kita memasukkan nilai g ini yaitu 2x tambah 4, 2x kuadrat tambah 4. Lalu kita masukkan yang kurang 3 yang milik f ini. Kurang 3. Nah, sama dengan, lalu yang 2x kuadrat ditambah 4 ini kita turunkan ke bawah dengan kurang 3 ini ya. 2x kuadrat ditambah 4 dikurang 3. 2x kuadrat ditambah 4 dikurang 3. Karena 2x kuadrat ini tidak ada temannya atau kawannya, kita turunin aja. Ditambah, lalu karena 4 dan 3 ini teman atau bisa dikurang, berarti kita kurangkan. Itu 4 dikurang 3 sama dengan 1. Dah. Jadi f bundaran OG mendapatkan nilai yaitu 2x kuadrat ditambah 1. Sekarang kita akan mencari yaitu g bundaran f. X. Nah, karena kita mencari nilai f yaitu g bundaran f, kita akan mencari nilai f. Karena kalau yang f bundaran g, kita akan mencari nilai g, mengambil nilai g. Nah, kebalikannya, kalau kita mencari g bundaran f, kita akan mengambil nilai f, yaitu kan x kurang 3. Nah, di nilai g ini kan kita memiliki 2x kuadrat kan, 2x kuadrat. Jadi yang 2 nya ini kita masukkan dulu 2, lalu kita buat kurung. Nah, nilai x kuadrat ini kita ganti menjadi x kurang 3. Kita masukkan x dikurang 3, tutup kurung. Karena dia memiliki akar, jadi akarnya kita taruh di luar 2. Nah, lalu seperti tadi kita masukkan yang tambah 4-nya, tambah 4. Oke. Lalu karena ini x kurang 3 akar atau pangkat 2, kita cari dulu yang x kurang 3 pangkat 2 nya. Di sini aja kita cari, yaitu x kurang 3 pangkat 2 itu sama dengan kita mencari x kurang 3, tutup kurung, buat lagi x dikurang 3, tutup kurung. Nah, lalu kita kalikan, misalnya x dikali x itu kan menjadi x kuadrat dikurang, nah, x dikurang x dikali 3 itu menjadi 3x. Nah, ini kita kalikan lagi ke x, yaitu dikurang lagi 3x, dikurang lagi jadi x. Jadi kita kalikan itu 3 dikali 3 yaitu 9, ditambah 9. Nah, sudah begini, yaitu kita sembunyikan x2 nya, x pangkat 2 nya kita turunkan ke bawah karena tidak ada temannya, dan ini kurangnya ini kita turunkan bawah karena 3x nya ini ada teman atau ada pasangannya, jadi kita tambahin aja, itu 3x tambah 3x jadi 6x ditambah 9. Nah, jadi ini hasil dari 3
X kurang 3 pangkat 2. Lalu kita masukkan ke sini. Nilai yang tadi kita masukkan itu X ini kita masukkan. Jadi 2 nya kita turunkan, 2 dalam kurung X kuadrat dikurang 6, yang nilai ini kita masukkan, ditambah X 6X ditambah 9 tutup kurung, 4 nya kita juga tambah 4 nya juga kita turunkan, tambah 4 sama dengan, karena ini kan dikali jadi 2 dikali X kuadrat itu jadi 2X kuadrat. Nah dikurang, karena ini kurang 6X jadi 2 dikali 6X yaitu 12X ditambah 2 dikali 9 18, jadi masukkan ke sini 18 ditambah 4 nya kita turunin lagi 4, jadi 4 nya nggak dikali sama 2 yang ini ya. Lalu sama dengan 2X nya kita turunkan lagi, 2X kuadrat dikurang 12X ditambah, nah karena 18 sama 4 ini bisa kita jumlahkan atau memiliki teman, jadi kita jumlahkan. Jadi 18 tambah 4 sama dengan 22. Oke, jadi sudah ketemu contoh soalnya komposisi fungsi mengenai F bundaran G dan G bundaran F. Jadi inilah hasil dari K2 contoh tersebut. Oke, kita sudah memiliki contoh soal yang kedua. Di sini terhadap komposisi fungsi ya, yaitu kita memiliki fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 1 dan gx sama dengan 2x ditambah 6. Nah, di sini sudah agak jalan separuh ya. Kita akan mencari dulu bundaran FOG. Karena kita mencari bundaran FOG, kita akan mengambil nilai dari G-nya. Nah, jadi karena kita mencari FOG, kita akan mengambil nilai G yaitu 2X tambah 6. Nah, karena di depan mereka ada masing-masing angka atau di depan X ya, maka kita akan mengambil angkanya dulu yaitu 3. Nah, ini dia ya. Lalu X-nya ini kita ganti dulu menjadi 2X tambah 6 sama seperti yang ini. Yang ini ya. Nah, kita masukin dulu ya. Jadi 3 tuh kan 2X tambah 6 nih, karena dia ada kuadratnya berarti kita buat kuadrat lalu dikurang 1. Karena 2X tambah 6 ini kuadrat, jadi kita akan mencari sama seperti yang ini ya. Jadi 2X tambah 6 kuadrat sama dengan 2X ditambah 6, kita buat lagi dikali 2X tambah 6 sama dengan yaitu 2X dikali 2X itu 4X dan 6 dan 2X dikali 6 yaitu 12X. Sama seperti yang tadi, kita balik lagi, ini dikali sama ini yaitu 6 dikali 2X jadi 12X. Lalu 6 dikali 6 sama dengan 36. Sama dengan, karena 4X ini nggak ada teman, jadi kita turunkan 4X ditambah, nah karena 12 ini ada temannya yaitu 12X ditambah 12X, jadi kita turun, jadi kita tambahkan, jadi 12 tambah 12 yaitu 24X 24X ditambah 36. Nah, nilai yang sudah kita dapat ini kita pindahkan ke sini, yaitu buka kurung 4X karena yang tadi ada kuadrat jadi kita kuadratkan 4X kuadrat. Ini ya, ada kuadratnya, lupa saya bikin jadi kuadratnya. Nah, 4X kuadrat ditambah 24 ini 24X ditambah 36 tutup kurung dikurang 1 sama dengan, jadi 3 dikali 4 ini 12 dan ini ada X kuadratnya, jadi kita tambahkan 3 kali 4 yaitu 12X kuadrat ditambah 72, karena 3 dikali 24 itu kan 72 ya, 72 ditambah
karena 3 dikali 36 itu hasilnya itu 108 ya. 108 ya, 108. Nah, itu kurangnya kita turunkan, kurang 1 sama dengan 12 nya kita turunkan lagi, 12 x kuadrat ditambah 72 tambah. Nah, karena 108 ini bisa dikurangi dengan 1 atau memiliki temannya, jadi kita kurangkan, jadi 108 dikurang 1 yaitu 107. Nah, ini sudah kita dapatkan yaitu nilai F bundaran G. Lalu kita cari lagi yaitu G bundaran F. G bundaran F. X sama dengan. Nah, sama seperti yang tadi, karena ini memiliki X, karena ini memiliki 2 di depan angka X-nya, jadi kita taruhkan 2 dulu. 2, X-nya kita ganti lagi, gantian ya. Jadi kalau kita mencari nilai G bundaran F, jadi kita akan ambil nilai dari F-nya, yaitu 3x kuadrat dikurang 1. Nah, kita masukkan lagi 3x kuadrat dikurang 1, tutup kurung, kurang tambah 6 nya kita masukkan ya, 2x tambah 6 ini. Oke, yaitu 2 dikali 3 yaitu 6. Nah, karena ini ada x kuadratnya, jadi kita masukkan saja yaitu 6x kuadrat. 2 dikali 1 itu jadi 2, jadi dikurang aja, teruskan 2, baru 6 nya kita turunkan, tambah sama dengan 6x kuadratnya kita turunkan lagi, 6x kuadrat dikurang, karena 2 tambah 6 ini bisa ditambahkan atau dijumlahkan, jadi kita jumlahkan, ini tambah ya, karena ini kebalikan, ditambah. Nah, karena ini min 2 atau ya min 2 tambah 6, nah itu kan tidak bisa ya, jadi dari min 2 ditambah 6 yaitu hasilnya 4 ya. Nah, jadi dari contoh yang kedua ini kita memiliki nilai yaitu dari nilai F bundaran G, yaitu kita memiliki 12x kuadrat ditambah 72 tambah 107. Sedangkan yang di G bundaran F kita memiliki 6x kuadrat ditambah M4. Oke, baik, kita akan melanjutkan yaitu mencari contoh fungsi inverse. Nah, fungsi inverse ini dibagi menjadi 4, yaitu fungsi inverse linear, kuadrat, akar, dan rasional. Nah, kita pertama akan mencari yaitu fungsi inverse. Nah, kita sudah lihat di sini ada contohnya yaitu fx 3x dikurang 2. Nah, caranya kita turunkan dulu buat sama dengan, kita turunkan 3x dikurang 2 disama dengankan dengan y. Nah, y ini yaitu menjadi pengganti angka 1. Lalu kita turunkan lagi sama dengan 3x itu dibuat sama dengan, nah y nya ini kita letakkan di depan sini dan 2 ini kita pindahkan sebelah y, karena ini angkanya minus atau kurang, jadi kita ubah menjadi tambah, itu y ditambah 2 x, kita turunkan x sama dengan y ditambah 2 per 3. Nah, 3-nya ini kita turunkan ke pernya dan x ini kita letakkan di sini ya, 3. Nah, jadi kalau fungsi inverse-nya itu f min 1x sama dengan yaitu x ditambah 2 per 3. Kenapa x? Karena y ini setelah kita buat di sini yaitu kita ganti menjadi x. Oke. Baik, kita lanjutkan ke contoh inverse yang kedua yaitu fungsi rasional. Nah,
Mari kita buat contohnya terlebih dahulu ya. Contohnya seperti nah, ini ya. F X sama dengan 2X ditambah 1 per 3X dikurang 4. Oke. Jadi di sini karena 2X ini 2X ya. Ya, 2X tambah 1 ini per 3X kurang 4 ini kita turunkan dulu ke bawah. 2X ditambah 1 per 3X dikurang 4 sama dengan 4 per 1. Maaf ya, Y ya, bukan 4 ya, Y. Nah, karena di atas 4 ke bawah 4 ya. Oke, kembali ke topik, itu 2X tambah 1 per 3X kurang 4. Nah, karena di sini Y-nya kita perkan 1, jadi di sini kita buat 1 ditulis juga enggak ditulis juga enggak apa-apa. Jadi kita masukkan yang 2X ditambah 1 kurung sama dengan, nah Y ini kita gabungkan, ini dikali silang kan ya. Jadi 2X ditambah 1 ini 1 dikali 1, 3X kurang Y 4 dikali Y. Jadi di sini Y tutup kurung, buka kurung, 3X dikurang 4 tutup kurung. Lalu 1 ini kita kalikan 2X, yaitu tetap 2X kita turunkan, ditambah 1 dikali 1 1, turunkan lagi 1 sama dengan Y ini karena dianggap 1 jadi kan tetap 3X dikurang 4. Oke, nah karena 3X kurang 4 ini karena di sini ada Y, jadi yang 3X dikurang 4 ini jadi kita tambah Y, dan 4 ini juga kita tambah Y. Oke. Terus karena di sini ada 2X dan 3XY, maka kita gabungkan dulu mereka, yaitu 2X ditambah 3XY sama dengan maaf rasanya ini dikurang ya, bukan ditambah ya, dikurang 3XY sama dengan, lalu karena di depan 4Y ini min, jadi kita gabungkan juga min 4Y. Terus karena ini tambah, jadi ini kan putar balik, jadi kalau ditambah dikurang, kurang ditambah ya, jadi ini masuk dikurang 1. Oke. Terus karena di sini ada X, jadi X nya kita taruh di luar, dalam buka kurung 2 dikurang 3Y ya. Karena X nya sudah nggak ada 2 ini, jadi Y aja tinggal, dikurang ya sama dengan, bukan dikurang, maaf sorry, per atau min 4Y kurang 1. Jadi yang ini kita turunkan lagi. Terus X ini kita masukkan sama dengan min 4Y dikurang 1 per 2 dikurang 3Y. Nah, kalau di konsep inverse rasional ini, hasil yang 4Y kita buat dulu X sama dengan, nah hasil dari 4 min 4Y ini harus sejajar atau harus sama ya dengan min 3Y. Nah caranya kita buat dulu lagi ya kan, seperti tadi X, terus kita buat min 4Y dikurang 1 per, nah karena di depan 3Y ini juga min, jadi kita turunkan juga min 3Y. Nah
karena di sini kan ini tadi min, jadi kan kalau min ditambah, tambah dikurang atau min ya. Jadi kita buat tambah 2 ya, 2. Nah, ini kan sudah sejajar. Nah, baru kita masukkan ke fungsi inverse-nya, yaitu f min 1 x sama dengan min 4. Nah, karena di sini ini kan tadi min, jadi kita ubah juga ke tanda tambah 4y. Nah, y ini kita ubah lagi jadi x. Jadi min 4x ditambah 1 per min 3x ditambah 2. Oke, makasih. Oke, baik, kita lanjutkan yaitu ke fungsi kuadrat. Nah, kita ambil yaitu ini sudah separuh jalan ya tadi karena ada yang salah, maaf. Nah, saya terangkan lagi. Kita ambil yaitu contoh fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 8. Nah, cara pengerjaannya kita buat dulu. Nah, ini kan bisa dibagi 2 semua ya, yaitu 4 sama 8. Jadi kita buat dulu, oke. Fx sama dengan, buat kurung dulu, baru x kurang 2-nya. Terus, karena ini kuadrat, jadi tutup kurung, baru di luarnya kuadrat ditambah 4. Karena kenapa 2 sama 4 ini ada? Karena itu pengurangan dari 4 dan 8. Oke. Oke, kita lanjut. Yaitu terus x sama 2 ini kita turunkan dengan kurungnya. Baru kita buat tambah 4 dikurang y karena ini ada tambah 4 ya. Lalu kita sama dengankan y. Y ini kita anggap sebagai bantuan ya, lebih tepatnya. Karena ini kuadrat, jadi kita bantu dengan akar juga ya. Jadi kita buat akar di dalam kurung x kurang 2 tutup kurung kuadrat sama dengan y nya ini juga di akar. Jadi buat dulu akar. Terus karena y tambah 4 sama dengan y ini belum ada apa-apa, jadi kita buat dulu yaitu y nya ini di depan. Karena ini tanda tambah, jadi kita buat kurang 4. Nah, terus karena akar sama kuadratnya sudah kita coret atau kita hilangkan, maka x nya kita x kuadrat x kurang 2 nya kita turunkan aja. Sedangkan akar y dan y kurang 4 kita turunkan. Terus kita buat x sama dengan akar y nya tetap kita buat, yaitu akar y dikurang 4 ditambah, karena ini dikurang jadi kita tambah 2. Oke. Nah, supaya jadi fungsi inverse yaitu f x sama dengan akar y dikurang 4 ditambah 2. Nah, kenapa 2-nya ini tidak masuk ke dalam akar? Karena dia tersendiri. Oke, next kita lanjut ke step berikutnya. Oke, baik, kita lanjutkan ke step yang terakhir ya, yaitu fungsi dalam bentuk akar. Nah, jadi di sini kita ambil contohnya yaitu ini aja. Fx sama dengan 2x ya. Maaf, akarnya lupa ya. Kita buat ini karena kan butuh akar ya, jadi kita buat akar. Tunggu bentar. Nah, akar 2x ditambah 3 ya, supaya lebih murah ya. Terus kita buat kurung dulu, terus baru buat akar. Kalau tadi kan akar dulu baru kurung, sekarang kurung dulu baru akar. Kita salin yang ini, 2x ditambah 3 tutup kurung kuadrat ya. Karena ini kan dalam bentuk akar, jadi sama seperti yang kuadrat tadi, kita bantu juga dengan kuadrat sama dengan
Y ya, dalam kurung kuadrat. Kenapa Y terus? Karena dia pembantu kita. Oke, membantu ya, bukan pembantu ya. Membantu. Nah, jadi karena kita ini dalam bentuk akar, jadi sebenarnya seperti tadi kita coret dulu akar dan kuadratnya. Terus kita turunkan saja, yaitu 2x ditambah 3 sama dengan Y kuadrat. Jadi Y nya ini tetap ya, cuma rasanya iya nggak pakai kurung rasanya. Iya maaf rupanya nggak pakai kurung ya ternyata ya. Oke, kita lanjut. Terus 2x ini kita taruh di depan sama dengan dulu. Nah, Y kuadrat ini kita gabungkan dengan si 3 nya. Gimana caranya? Gini caranya ya, yaitu kita buat dulu Y2 nya, karena ini tambah jadi kita buat kurang 3 per bukan per rasanya ya, per itu sudah X ini jadi 2x. Nah ini baru X pakai per ya, jadi Y kuadrat dikurang 3 baru per 2 ya, per 2 karena ini ada 2. Jadi kan ini sudah selesai. Nah, cara membuat inverse-nya gini ya, f x sama dengan, karena ini Y jadi kita ubah menjadi X, karena ini juga X ya, X kuadrat dikurang 3 per 2. Oke, selesai. Baiklah, hanya itu yang dapat saya contohkan mengenai komposisi fungsi dan fungsi inverse. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.